Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulasno Prasetyo, NPM 0661174405. Di sini saya akan menjelaskan komponen konseptual pokok dalam teori komunikasi. Komunikasi yaitu adalah suatu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku secara langsung dengan lisan maupun tidak langsung melalui media. Tujuan komunikasi yaitu adalah satu, mempengaruhi orang lain. Misalnya, kita menyampaikan pendapat dan orang lain tidak menyetujui pendapat kita. Lalu dengan kita berkomunikasi kepada lawan bicara kita dapat meyakinkan lawan bicara kita agar bisa setuju dengan pendapat kita. Yang kedua yaitu adalah membangun atau mengolah antar personal. Jadi dengan berkomunikasi kita dapat membina hubungan. Yang ketiga yaitu ada menemukan perbedaan jenis pengetahuan, yaitu misalnya yang tadinya kita berkomunikasi dengan lawan bicara, kita bisa dapat mendapatkan ilmu yang baru. Lalu yang keempat ada membantu orang lain. Misalnya ada seseorang yang tidak tahu lalu bertanya kepada kita, kemudian kita menjawab dengan benar dan memberitahu orang tersebut, maka kita sudah membantu orang lain. Yang kelima itu ada bermain atau bergurau. Jadi dengan berkomunikasi kita dapat bercanda dan bergurau hingga menimbulkan bahagia kepada diri kita dan kepada orang lain. Bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi terbagi menjadi dua, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Kalau komunikasi verbal itu adalah komunikasi melalui kata-kata atau bahasa lisan dan bahasa tertulis dari isyarat verbal. Isyarat ini termasuk dari puncak dan nada suara, kecepatan, perubahan nada suara, dan volume suara. Yang kedua itu komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal yaitu komunikasi tidak melalui kata-kata atau bahasa. Di antaranya adalah ekspresi wajah, postur tubuh, atau gerak tubuh, sentuhan, atau penampilan fisik. Lalu ada jenis komunikasi. Jenis komunikasi yaitu ada komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi interpersonal dalam studi komunikasi merupakan sebuah proses pertukaran dan transformasi pesan yang sangat unik karena dilakukan dari, untuk, dan oleh diri sendiri. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi dengan orang lain. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan interpersonal antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun non-verbal, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Lalu yang ketiga ada komunikasi massa, yaitu komunikasi yang menggunakan media sebagai alat perantara pesan. Komunikasi massa adalah proses di mana pesan-pesan diproduksi secara massal dan disampaikan kepada penerima pesan yang luas, anonim, dan heterogen. Kemudian unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi itu yang pertama ada komunikator, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Yang kedua ada pesan, yaitu komponen dalam proses komunikasi berupa panduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang atau bahasa yang disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga ada media, yaitu suatu alat sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayaknya. Yang keempat ada komunikan, yaitu pihak penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Yang kelima adalah feedback, yaitu umpan balik atau tanggapan yang diberikan oleh seseorang komunikan ketika seseorang komunitor sedang menyampaikan pesan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.